Selamat pagi kelas 4. Nah, hari ini kita lanjut di pembelajaran 5 dan 6 ya. Di tema 3, subtema 1 pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelumnya kita telah belajar atau kita telah mempelajari tentang padi. Jadi sekali lagi padi itu diolah jadi beras diolah kemudian dimasak, kemudian jadilah makanan pokok yang torang makan sehari-hari, yaitu apa? Iya, nasi. Nah, di bawah ini mari kita amati gambar dengan baca teks tentang tanaman padi dan tanaman teh. Di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Tentu jenis-jenis tanaman dia mempunyai tempat yang berbeda-beda untuk bertumbuh. Atau kalau orang mau tanam padi, ndak mungkin orang mau tanam sama-sama dengan ini tanaman teh. Nah, orang amati dulu di gambar yang pertama, di kotak yang pertama ada gambar padi yang sedang bertumbuh. Nah, padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Itu padi. Nah, sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Jadi kalau dia suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi ini adalah 23 derajat Celcius. Nah, tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Dan tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang berlumpur, yang subur. Di persawahan diperlukan juga pengairan yang cukup agar padi dapat bertumbuh dengan baik. Itu padi, dia biasanya tumbuh di daerah yang berhawa panas, tapi mengandung banyak uap air, juga curah hujan yang cukup. Berbeda dengan tanaman teh. Nah, ini teh umumnya dia banyak tumbuh di daerah pegunungan. Jarang sekali orang mau lihat tuh, ndak ada yang orang-orang mau tanam ini tanaman teh ini di daerah panas. Kebanyakan dia ada di daerah pegunungan. Kenapa di daerah pegunungan? Karena kalau di daerah pegunungan itu dia mempunyai suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh. Dingin kan? Nah, dengan curah hujan tahunan yang tidak kurang dari 2000 mm kubik. Nah, sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Jadi, jika suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat ini pertumbuhan tanaman teh. Jadi berpengaruh juga ini sinar matahari dan DP suhu udara. Jadi kalau dia panas, dia akan mempengaruhi ini DP pertumbuhan tanaman teh, memperlambat. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan-bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Jadi setelah orang baca teks, orang amati ini ada dia soal jawab di bawah. Nanti ini diisi nih. Isi. Oke. Nah, kemudian di sini ada kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Orang mau cari tahu bagaimana ini kondisi atau karakteristik alam yang ada di sekitar torang. Dia iklim, dia lapisan tanah, bentuk muka bumi. Nah, tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut itu akan orang pelajari. Jadi di sini ada tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Jadi selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni. Baru-baru juga kan Encik kasih tugas membuat karya seni kolase dari
daun-daunan. Nah, dari daun-daunan dibuat karya seni kolase atau menempel. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu dan sekarang, yuk kalau ini diskusi dengan teman ya. Oke. Berarti ini matematika nanti orang pelajari di pelajaran matematika. Kemudian orang lanjut. Nah, ini PJOK. Nah, sekarang orang akan belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Siapa di sini pernah dengar tentang kegiatan wawancara? Nah, wawancara ini dilakukan oleh yang namanya pewawancara atau yang memberikan pertanyaan serta narasumber atau yang memiliki jawaban atau informasi. Jadi kalau pewawancara dia memiliki pertanyaan, sedangkan narasumber atau orang yang memiliki informasi atau jawaban. Nah, nanti sebentar anak-anak kelas 4 akan melakukan wawancara. Tapi sebelumnya torang harus tahu hal-hal apa yang torang harus perhatikan ketika torang melakukan atau sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, ketika torang melakukan wawancara ataupun setelah melakukan wawancara, yang harus kita perlukan adalah buat janji dan kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Jadi torang tentukan dulu, oh kita mau wawancara tuh sana. Nah, torang hubungi dulu, tanya apakah dia bersedia. Kalau oke, nah baru jangan lupa tunjukkan kesan yang baik. Misalnya tepat waktu. Jangan dia bilang kita mau wawancara sebentar nih, kong nanti dia datang so DP besok. Nah, kemudian berpakaian sopan ya, berbicara dan bersikap santun. Dan tidak lupa juga kita menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Jadi pertanyaan yang baik itu dia mengandung pertanyaan-pertanyaan atau unsur-unsur yang namanya adiksimba. Jangan lupa adiksimba, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Adiksimbar ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan wawancara, jangan lupa pertama-pertama biar sebuku kenal, perkenalkan diri, baru sampaikan tujuan wawancara. Baru memulai wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jangan lupa ketika orang membuat laporan, sebutkan narasumber secara lengkap. Jangan lupa juga bawa buku, bawa catatan atau alat tulis menulis. Nah, ketika si narasumber sementara memberikan informasi atau jawaban, tentunya kita mendengarkan. Jangan ketika narasumber sedang memberikan jawaban, orang potong-potong dia bercerita. Nah, hindari pertanyaan yang mengulangi jawaban dari narasumber. Jangan tuh pertanyaan tanya di pertama, orang ulang lagi tanya ulang. Ya, dan oke, ketika selesai melakukan wawancara, jangan lupa ucapkan terima kasih dan meminta maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Nah, sekarang Cik mau tanya, bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Yang lalu Cik udah kasih tugas, nyana ada yang berkirim kemari. Nah, tanaman yang torang udah tanam tuh lalu, yang ada DP pengamatan dari hari pertama sampai hari ke-7 bagaimana? Nah, tentu supaya dia bertumbuh, torang boleh rawat sesuai jadwal atau torang amati sesuai dengan jadwal yang torang sobeking dari hari Senin atau dari hari pertama sampai hari ke-7. Jadi setelah itu ada pertanyaan di sini, nanti sebentar ini jawab nih. Nah,
Oke, sampai di sana hari ini dan terima kasih kelas 4.